Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang mana anggotanya adalah saya sendiri yaitu Nur Ainah, dan rekan saya Ahsanur Karnila, Nur Jelita, dan Mirhan Hidayah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang aspek hukum ketenaga kerjaan. Apa itu definisi hubungan industrial? Yaitu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apa itu perjanjian kerja? Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pembahasan selanjutnya adalah tentang peran. Peran dalam aspek hukum ketenaga kerjaan. Peran apa saja itu? Yang pertama adalah peran pemerintah. Apa peran pemerintah? Yang pertama, menetapkan kebijakan. Yang kedua, memberikan pelayanan. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan. Serta yang keempat adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Peran selanjutnya adalah peran pekerja. Apa saja peran pekerja dalam aspek hukum ketenaga kerjaan? Yang pertama, perannya adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Yang kedua, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi secara demokratis. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Dan yang kelima, ikut memajukan perusahaan. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Peran pengusaha. Wah, apa saja itu peran pengusaha dalam aspek hukum ketenaga kerjaan? Jadi, yang pertama perannya adalah menciptakan kemitraan, dan yang kedua mengembangkan usaha, yang ketiga memperluas lapangan kerja, dan yang terakhir adalah memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Perjanjian kerja bersama atau PKB. Apa itu perjanjian kerja bersama? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha, beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama memuat 4 poin. 1. Hak dan kewajiban pengusaha. 2. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja buruh. 3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. 4. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Masa berlakunya PKB. 1. Masa berlaku perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. 2. Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berbunyi dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. 3. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. 4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3,
yang berbunyi tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku paling lama 1 tahun. Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Adapun pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu 1. Pasal 5 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 11 yang berbunyi setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pasal 18 yang berbunyi tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pasal 31 yang berbunyi setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 82 yang berbunyi pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Adapun setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral dan kesusilaan, 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 88 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 99 setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 104 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 140, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pasal 163, apabila terjadi PHK, pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Hak dan kewajiban pengusaha. Pasal 77 yang berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selama 40 jam per minggu. Pasal 78 yang berbunyi di luar itu pengusaha wajib membayar uang lembur. Pasal 88 yang berbunyi pengusaha wajib memberikan upah. Dan pasal 100 berbunyi jam sostek dan memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dasar hukum pemberian tunjangan hari raya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 04 Men 1994 tanggal 16 September 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Pasal 93 ayat 1 yang berbunyi upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Pasal 95 ayat 1 yang berbunyi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
Pasal 96 yang berbunyi, tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Pasal 64 yang berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 42 ayat 6 yang berbunyi, tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Pasal 146 yang berbunyi, penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Permasalahan atau perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak kepentingan dan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Permasalahan hubungan industrial melingkupi mogok kerja, penutupan perusahaan, dan pemutusan hubungan kerja. Mogok kerja diartikan tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh serikat atau pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian PHI. Seperti yang Anda lihat di video ini adalah peta konsep dari penyelesaian PHI. Selanjutnya yaitu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Diatur dalam pasal 8-16 Undang-Undang PPHI. Mediator harus mengusahakan agar tercapai kesepakatan di antara pihak yang berselisih. Jika terwujud, maka kesepakatan perdamaian itu dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama. Mediator ikut menandatangani perjanjian itu sebagai saksi. Lalu, perjanjian tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PPHI, konsiliasi hanya berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak. Sebaliknya, jika perdamaian tercapai, maka konsiliator bersama dengan para pihak dapat menandatangani perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke PHI. Selanjutnya yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja atau buruh menikah. Pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
Pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Kesalahan pekerja atau buruh yang dapat mengakibatkan PHK. 1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan. 2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. 3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja. 4. Melakukan kegiatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. 5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. 6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. 9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. 10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Terima kasih karena sudah menonton video dan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.